Kita sungguh bersyukur, berterima kasih berada di rumah Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan adalah kelanjutan dari minggu lalu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Minggu lalu kita bicara mengenai how's your spirit, ya part yang pertama atau bagian yang pertama. Dan hari ini kita belajar how's your spirit, part yang kedua. Bapak Ibu sudah punya kertas putih outline khotbah? Kalau belum punya, ada di depan, ada pulpen juga. Bapak Ibu boleh mengambilnya untuk bisa mengikuti khotbah kita di sore malam hari ini. Hari ini kita bicara mengenai how's your spirit, bagian yang kedua. Ya, selamat datang juga bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah GC Jakarta. Dan kita buka kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-15 ayat 45. Dalam perjanjian baru 1 Korintus pada pasal yang ke-15 ayat 45. Saya bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus pada pasal yang ke-15 ayat 45 dalam terjemahan baru dikatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam diri manusia ya terdapat namanya trikotomi. Atau ada 3 bagian dalam diri manusia. Ya, kalau anak sekolah mungkin ingatannya masih segar. Tapi kalau yang udah tamat 20-30 tahun, ada yang sudah tamat 40 tahun dari SMA Bapak Ibu, ya nggak usah angkat tangan. Ya, dalam trikotomi ada namanya tubuh, jiwa, dan roh. Ada 3 bagian dalam diri manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah ini, khotbah dari beberapa bulan yang lalu, kita bicara mengenai how's your soul, bagaimana keadaan jiwa kita. Itu ada 2 part. Bagian yang pertama, bagian yang kedua. Nah, untuk supaya tubuh kita sehat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya kita istirahat yang cukup. Ya, kalau saran dokter 8 jam Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau saya kan suka nonton bola ya. Kalau bangun, kalau alarmnya saya dengar Bapak Ibu Saudaraku, kadang kurang dari 8 jam. Walaupun saya kadang pasang alarm, terkadang alarmnya bunyi saya nggak bangun, saya matiin lagi, saya nggak nonton. Kenapa? Ngantuk sekali Bapak Ibu. Untuk supaya tubuh kita sehat, kita tidur yang cukup. Kita makan makanan yang sehat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Supaya tubuh kita sehat. Nah, supaya jiwa kita sehat, jiwa berbicara mengenai pikiran, perasaan. Itu jiwa. Jiwa itu yang membuat kita menjadi semangat dalam kehidupan kita. Supaya jiwa sehat, itu diperlukan namanya kita punya teman di mana-mana. Kita bergaul dengan semua orang. Kita berdamai dengan semua orang. Berarti orang percaya nggak punya musuh Bapak Ibu Saudara. Musuh itu kalau anak SMA. Biasanya kalau SMA kan punya musuh ya kan. Anak SMA. Dulu sekarang udah nggak ada Bapak Ibu. Nggak boleh. Anak SMA sama anak STM ya biasa. Tapi sekarang nggak boleh. Kenapa? Nanti jiwa nggak sehat. Kalau punya musuh, jiwa nggak sehat. Hidup berdamai dengan semua orang sehingga jiwa kita sehat. Kalau orang menyakiti kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mengampuni mereka, maka jiwa kita sehat. Ketika ada pengampunan, jiwa kita akan sehat. Bagaimana dengan roh kita? Karena ada tubuh, jiwa, roh. Roh berbicara bagaimana kita punya hubungan atau kita punya koneksi dengan Tuhan. Makanya terkadang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya roh kita sehat, orang datang apa? Ibadah. Supaya roh sehat, orang ngapain? Baca kebenaran firman Tuhan. Alkitab kita hari ini adalah Alkitab dalam versi bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi bisa dibaca. Jadi gampang untuk dibaca. Ternyata setelah saya pelajari Alkitab, ada juga Alkitab bahasa-bahasa daerah. Karena ada audionya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mendengar dari berbagai bahasa. Banyak kali kita dimudahkan. Tetapi pertanyaannya apakah kita mendengarnya? Pertanyaannya apakah kita mau membacanya supaya roh kita sehat, kita terkonek dengan Tuhan, baca kebenaran firman Tuhan, kita berdoa,
Bahkan ada yang berpuasa, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus. Bahkan ibadah. Kenapa? Karena kalau dalam ibadah, itu sudah mencakup tubuh, jiwa, roh. Hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan sesama baik. Makanya dalam ibadah, makanya firman Tuhan katakan, ibadah mengandung janji. Baik untuk hidup yang saat ini, untuk hidup yang akan datang. Kenapa? Karena dalam ibadah, tubuh, jiwa, roh kita disegarkan. Kita kembali ke kebenaran firman Tuhan kita. 2 Korintus pada pasal yang ke-15 ayat 45 tadi. Ya, dikatakan seperti ada tertulis, manusia pertama yaitu Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir atau Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Jadi tadi saya katakan bahwa roh lah yang membuat kita terkoneksi dengan Allah. Dan ketika Adam jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, putus hubungan. Putus hubungan antara manusia dengan Allah. Makanya diperlukan Kristus untuk membuat kita mulai disconnect dengan Allah. Makanya dibutuhkan Kristus untuk kita bisa koneksi dengan Allah, supaya kita bisa berhubungan langsung dengan Allah. Supaya apa? Supaya roh kita sehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kalau roh berbicara dengan bagian dalam diri manusia, ya sesuatu yang non materi, yang menghidupkan. Jadi roh itu menghidupkan. Makanya ketika Adam dan Hawa diciptakan, ya Adam ketika diciptakan, Bapak Ibu Saudaraku, coba kita buka dalam Kejadian pada pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dalam Perjanjian Lama, Kejadian pada pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ya, minta tolong media untuk membantu saya. Kejadian pada pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dikatakan begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu, yaitu Adam, dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata nafas bisa dikatakan juga berarti, atau napas, roh, itu berasal dari kata, bisa dikatakan napas atau roh, Bapak Ibu Saudara, nepes, atau juga, makanya yang dikatakan ketika roh itu sesuatu yang menghidupkan. Ya, manusia itu hidup bukan cuma tubuh, jiwa. Kalau nggak ada roh, Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak hidup. Makanya ketika manusia dipanggil Tuhan, rohnya kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena roh berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan roh itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Makanya ketika seseorang dipanggil oleh Tuhan, dia rohnya diambil, ya, dan pikiran selesai, perasaan selesai, tubuh selesai, Bapak Ibu Saudara. Roh kita kembali kepada Tuhan. Makanya pastikan roh kita sehat. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku, pastikan roh kita sehat. Kita rajin ibadah, rajin doa, rajin baca firman Tuhan. Saya percaya kita ke gereja nggak gampang. Apalagi situasi hari-hari ini hujan ya. Hujan, ada ojek ya. Ada ya, tadi kalau yang naik ojek, ada hujan. Walaupun becek di mana-mana, kita tetap mau berusaha ke gereja. Kenapa? Karena kita mau supaya roh kita sehat, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau, dikatakan kalau dalam Pentakosta lama, kita mau mengaktifkan roh kita. Supaya roh kita makin berapi-api, roh kita makin luar biasa. Makanya kita rela mau beribadah, apapun situasi yang terjadi. Kita mau tetap datang ibadah. Supaya apa? Supaya roh kita sehat. Jadi kita kembali ke kebenaran firman Tuhan kita. Kita ke slide kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Slide yang pertama dikatakan, ya, jadi Bapak Ibu kalau ada tulisan yang berwarna merah, boleh diisi di bagian yang kosong. Ini bocorannya begitu, clue-nya begitu Bapak Ibu ya. Mungkin yang baru pertama kali hadir. Dikatakan begini, impartasi Tuhan kepada kita membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan. Impartasi itu berbicara begini Bapak Ibu Saudara. Kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa melakukan segala sesuatu. Orang lain boleh mentok, tapi kita bisa jalan terus. Orang lain boleh nggak ada jalan keluar, tetapi kita selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan tentunya. Orang lain boleh belum terbuka jalannya, tertutup jalannya, tapi kita tetap
maju terus Bapak Ibu Saudaraku. Seperti jalan kita terus dibuka oleh Tuhan. Itu namanya impartasi. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, supaya kita bisa punya impartasi dalam kehidupan kita. Seperti tadi, baca firman Tuhan, berdoa, ya, kita rajin beribadah. Makanya ada satu gerakan dalam diri kita sebagai orang percaya. Yang ketika kita menghadapi situasi tertentu, kita nggak mudah menyerah. Kita nggak mudah goyah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita nggak mudah cengeng. Kenapa? Kita diberikan impartasi dari Tuhan. Kita mendapat impartasi dari Tuhan. Dan impartasi ini didapat bukan cuma karena sekali ibadah. Langsung ada impartasi. Segala sesuatu yang kita lakukan terus menerus dalam kehidupan kita. Kita konsisten melakukannya. Maka impartasi ini akan muncul. Coba kita buka Bapak Ibu Saudara. Maleakhi pada pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10. Dalam perjanjian lama, Maleakhi pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi kita di dalam firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku atau rumah Tuhan. Dan ujilah aku, firman Tuhan, semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku, berkat orang percaya, ya, itu ditentukan oleh sistem dunia. Itu kalau kita berusaha, kita dapat profit, kita bekerja, kita dapat gaji. Itu disebut sebagai sistem dunia atau sistem ekonomi dunia. Tapi ada sebuah sistem bagi orang percaya yang dinamakan sistem sorga, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, dalam Maleakhi pada pasal yang ketiga dikatakan kalau kita datang kepada Tuhan dan kita bawa persepuluhan di sini dikatakan, makanya di bagian yang kedua firman Tuhan katakan, ujilah aku. Ketika kita memberikan, makanya ketika kita memberikan persepuluhan, kemudian dikatakan, firman Tuhan, ujilah aku. Terkadang kita orang percaya, lebih banyak uji Tuhan daripada kita belum memberikan apa-apa. Kita sudah mulai uji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ketika kita menguji Tuhan di sini, mungkin sesuatu yang masih tertutup dalam bisnis kita, Tuhan buka. Segala sesuatu yang belum terbuka, Tuhan buka. Jalan yang masih tertutup, Tuhan buka. Orang lain mentok, orang lain gak bisa. Tapi kita bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil, amin. Nah, ketika kita memberikan perpuluhan, kita akan dapat sebuah dikatakan impartasi, yaitu untuk membukakan jalan-jalan yang tertutup. Kenapa? Karena kita dikatakan firman Tuhan, ujilah aku. Pernah nggak dalam kehidupan kita katakan begini, Tuhan, saya mau memberikan perpuluhan, ya, tetapi saya percaya Tuhan akan memelihara kehidupan saya selama sebulan ini. Lihat Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita mengatakan demikian, ada sistem yang disebut sistem kerajaan sorga terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai sebuah kesaksian pribadi Bapak Ibu Saudara, ya, saya dan keluarga memberikan perpuluhan dan kemudian dalam satu momen ya, Tuhan, kami sudah memberikan perpuluhan dan biarkanlah Tuhan yang memelihara. Saya nggak uji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ini yang menarik. Dalam perjalanan selama sebulan itu, ada saja berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara yang tak terduga. Ini yang disebut sebagai ya sistem kerajaan sorga. Ini yang disebut sebagai impartasi ketika kita melakukan bagian kita memberikan perpuluhan dan kemudian impartasi dari Allah terjadi. Sesuatu yang gak kita duga Tuhan sudah siapkan Bapak Ibu Saudaraku. Dan bahkan impartasi itu bukan hanya muncul bagi saya dan keluarga, muncul juga bagi gereja. Pernah satu ketika Bapak Ibu Saudara, saya lupa tanggalnya. Kita mau bayar, karena gereja kita bayar per minggu. Dan saya terkadang agak terlalu percaya diri Bapak Ibu Saudara. Mau dinamakan iman juga ya, iman beriman. Kemudian saya kan kalau udah akhir minggu, saya jarang buka rekening gereja. Dan di hari itu kita belum bayar.
Kemudian saya ambil token, saya pergi ke front office di depan. Dan Bapak Ibu tahu, sampai di tempat untuk sarapan pagi, kemudian handphone saya bergetar. Nah kalau ibadah, handphone saya suka silent, kalau enggak getar Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan sakit hati kalau hari Minggu telepon saya enggak sempat angkat Bapak Ibu Saudara ya. Karena mulai dari 2:30 kita sudah mulai prepare di ruangan. Kita sudah mulai ngatur ruangan dan kita sudah mulai ngatur sound system semuanya untuk kepentingan ibadah. Makanya terkadang saya cas handphone saya atau saya taruh di tas silent atau juga getar. Saya enggak bunyikan. Dan pada hari Minggu itu saya sampai di tempat yang sarapan. Kemudian handphone saya bergetar. Ada seseorang katakan begini, Pak, saya sudah transfer ya ke gereja, transfer untuk gereja. Dan kemudian saya lihat handphone, ternyata orang ini pernah memberkati gereja kita, tapi bukan hari Minggu. Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang disebut sebagai sistem kerajaan sorga. Sesuatu yang enggak kita duga, sesuatu yang enggak kita tahu terjadi. Dan setelah ditransfer, ya masuk ke rekening gereja, saya pergi bayar di depan. Bapak Ibu tahu, setelah bayar, kelebihan uangnya sekitar di bawah 50.000. Artinya kalau hari itu, ya anak Tuhan tersebut nggak memberkati gereja, berarti kita nggak bisa bayar Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu siapa yang jadi jaminan untuk di tempat ini kalau kita nggak bayar hari itu. Pasti saya Bapak Ibu Saudara ya. Nah itulah yang disebut sebagai sistem pemeliharaan kerajaan sorga. Itu yang disebut sebagai kita melakukan bagian kita, kita uji Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita di menit terakhir sekalipun. Makanya mungkin hari ini jalan kita tertutup Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin hari ini jalan di depan kita tertutup. Mungkin kita belum melakukan bagian kita. Sehingga impartasi dari Allah belum terjadi dalam kehidupan kita. Orang lain mungkin mengeluh. Hari itu saya nggak mengeluh, kenapa? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya juga khotbah. Saya nggak tahu situasinya. Jadi saya juga nggak mengeluh, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Amin. Tuhan tahu apa yang orang percaya butuhkan. Yang diperlukan adalah kita melakukan bagian kita. Makanya impartasi itu terjadi bagi kita. Orang lain nggak punya jalan, kita punya jalan. Orang lain tertutup, kita terbuka Bapak Ibu Saudaraku. Orang lain gak bisa menembus sesuatu dalam bisnisnya. Kita bisa melewatinya dengan gampang. Kenapa? Ada impartasi dari sorga bagi kita. Di slide yang kedua firman di sini dikatakan, 3 perkara yang wajib kita mengerti dan aplikasikan untuk menerima janji yang tertulis dalam 1 Korintus pada pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kita buka dalam 1 Korintus pada pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ya, di slide kita juga ada, di sini katakan begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita buka di slide berikutnya dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat ini berbicara mengenai hikmat. Ayat ini berbicara ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita bisa mengatasi segala sesuatu. Ya. Untuk kita bisa melewati segala sesuatu. Makanya orang percaya itu enggak kalah-kalah amat sama asuransi, Bapak Ibu Saudara. Pegadaian. Pegadaian, Bapak Ibu tahu apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Saya pernah khotbah ini di satu tempat Bapak Ibu. Kita orang percaya nggak boleh kalah sama pegadaian. Langsung ada ibu-ibu mengatasi masalah tanpa masalah. Kok ibu tahu? Saya kepala pegadaian Pak. Wah luar biasa dalam hati. Saya berarti untung saya nggak salah Bapak Ibu Saudaraku. Mengatasi masalah tanpa masalah. Artinya orang percaya diberikan hikmat oleh Tuhan
untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Untuk bisa menemukan solusi dari segala sesuatu yang terjadi. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, ada sesuatu yang berbeda di gereja kita. Mulai dari minggu kemarin. Mungkin agak sedikit paksaan dari saya. Minta maaf Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya hanya bermaksud baik. Saya melihat gereja kita begini, supaya kita ibadah tepat waktu. Karena kan tempat tinggal kita jauh. Ada yang di ujung timur, saya di ujung barat. Ada yang di utara, ya Pak Salom. Ya, ada yang di selatan, ya. Kita berjauhan Bapak Ibu Saudara. Kita ketemu di tengah. Ya, walaupun ini Jakarta Selatan, tapi anggaplah di tengah Bapak Ibu Saudara. Ini jadi masalah kalau kita ibadahnya telat Bapak Ibu Saudaraku. Makanya saya berpikir di mana caranya. Dan setelah melewati beberapa tahap, beberapa waktu, saya lihat setelah ibadah kita masih punya waktu. Makanya saya agak sedikit cerewet ke para WL kita, para pemusik kita. Selesai ibadah, nanti punya waktu langsung ya latihan sama pemusik. Jadi kalau hari Minggu kita datang 10 menit sebelum jam 4, kita langsung mulai Bapak Ibu Saudara. Kita nggak telat. Kenapa? Kita sudah latihan di minggu kemarin. Dan itu dimulai dari minggu lalu kita mulai melakukan ini. Ini didapat dari sebuah hikmat yang Tuhan berikan untuk kita bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Bayangkan kalau saya marah-marah Bapak Ibu, kan nggak boleh Bapak Ibu Saudaraku. Kita saudara dalam Tuhan nggak boleh untuk kita saling ya memarahi. Makanya kita saling berkata-kata dengan kata-kata yang nggak baik. Makanya dari situ saya berpikir, puji Tuhan. Dan ini disambut baik juga oleh para WL kita, para pemusik kita, walaupun agak sedikit ya, memaksakan Bapak Ibu Saudara dalam tanda kutip ya, supaya makanya kalau yang tugasnya masih Desember, saya sudah minta lagunya hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya bisa latihan. Dan kemudian kita bisa mulai tepat waktu. Saya percaya hadirat Tuhan terjadi dalam sebuah ibadah. Kalau ibadah itu tepat waktu, amin. Coba kita buka 2 Timotius pada pasal yang pertama, ayat yang ke-7. 2 Timotius pada pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya hadir Tuhan hadir dalam sebuah ibadah Bapak Ibu Saudaraku, walaupun kita mulai telat, hadirat Tuhan tetap ada. Tetapi alangkah lebih baiknya kita mulai tepat waktu, kita nggak buru-buru, ya kita mulai tepat waktu, kita melakukannya dengan nggak buru-buru, dan kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Karena Roh Kudus juga tertib Bapak Ibu Saudaraku. Makanya orang percaya juga tertib. Makanya saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, semakin hari kita saling menajamkan, amin. Semakin hari, firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Semakin hari kita tahu karakter masing-masing. Semakin tahu, semakin kita bersama-sama, semakin kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita sama-sama berunding, untuk kita sama-sama rapat, untuk kita sama-sama mau, supaya ibadah kita tepat waktu. Dan kita menikmati hadirat Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan hikmat itu bukan hanya dipakai untuk mengatasi masalah. Hikmat dipakai juga ketika Tuhan memberkati kita. Ya, ketika Tuhan memberkati kita, kita nggak kalang kabut. Kita nggak jadi orang yang OKB, ada tahu OKB di sini? Orang kaya mendadak, susah manage uang Bapak Ibu Saudaraku, foya-foya. Dan ketika sudah akhir bulan, baru berteriak Bapak Ibu Saudaraku. Itu diperlukan hikmat untuk kita bisa mengatur setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingat ada sebuah quote dari presiden terpilih di Amerika, Donald Trump Bapak Ibu. Ini bukan kampanye. Udah selesai pemilihan presiden Amerika. Kita juga nggak ikut pilih juga Bapak Ibu Saudara. Kan? Beliau katakan begini, kalau punya uang, setiap minggu usahakan tabung. Mau berapapun, tabung. Karena di akhir bulan,
Terkadang kita membutuhkan ada kebutuhan yang mendadak. Dibutuhkan hikmat untuk bisa mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Makanya orang percaya ya diberikan hikmat yang ilahi dari Tuhan untuk mengatasi segala sesuatu. Baik itu masalah, baik itu berkat. Bahkan bukan hanya hikmat, kita diberi impartasi daripada Tuhan untuk mengalami terobosan. Di slide berikutnya dikatakan, jadi ada 3 perkara yang wajib kita mengerti dan aplikasikan untuk menerima janji Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pada pasal yang kedua ayat yang ke-9 tadi. Yang pertama, ya, perkara yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, kembali pada kasih kita yang mula-mula. Dikatakan begini, sediakan waktu untuk menghadap Tuhan di pagi hari untuk mengutarakan cinta kita kepadanya. Ya, jadi kalau tulisannya warna merah, Bapak Ibu bisa mengisi di outline khotbahnya. Sediakan waktu untuk menghadap Tuhan di pagi hari untuk menguatkan cinta kita atau kasih kita kepada Tuhan. Dikatakan begini, perkara yang pertama yang wajib kita lakukan, wajib kita mengerti dan kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku untuk menerima janji Tuhan. Kembali pada kasih kita yang mula-mula. Saya percaya di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita memahami bahwa gereja mula-mula adalah gereja yang unity. Gereja mula-mula adalah gereja yang bersatu Bapak Ibu Saudaraku. Mereka unity, mereka berdoa, mereka punya kesatuan yang luar biasa. Itu adalah nilai pada kasih mula-mula dari gereja pertama. Coba kita buka dalam Wahyu pada pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kitab Wahyu pada pasal yang kedua, ayat yang kedua. Wahyu pada pasal yang kedua dikatakan begini, ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Bapak Ibu Saudara, gereja mula-mula ketika di Efesus, mereka pekerjaannya dahsyat. Mereka sangat luar biasa. Mereka sangat tekun, nilai, value dari gereja di Efesus. Mereka punya ketekunan yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Nah, setiap gereja itu punya nilai. Supaya apa? Supaya ada ciri khasnya. Kenapa hari ini kita pakai batik Bapak Ibu Saudara? Karena nilai dari gereja kita. Kita sudah sepakat bahwa setiap akhir bulan kita pakai apa? Batik. Kita berbatik ria ya, cinta, budaya kita Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di akhir bulan, di tanggal berapapun di hari Minggu, kita pakai batik. Itu disebut sebagai nilai dari gereja. Atau jadi orang kalau lihat kita ke gereja pakai batik, jangan-jangan ini AGC yang di Tebet Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena kita pakai batik, ketahuan dari warnanya. Nah, gereja kita pun sama punya satu nilai yang disebut sebagai apa? Reborn. Coba Bapak Ibu kalau masih ingat, saya akan tes dari tempat ini. Jangan lihat YouTube Bapak Ibu Saudaraku, karena saya suka posting di YouTube kita ya kan, ada nilai. Reborn, yang pertama righteousness. Yang kedua, ya, apa Bapak Ibu Saudara? Antusias. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita bisa antusias Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena nilai gereja kita. Ya, yang ketiga apa Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan? Be humble. Rendah hati Bapak Ibu Saudara. Rendah hati tapi enggak rendah diri. Kita adalah orang-orang yang rajin melayani, rajin doa, rajin beribadah, punya nilai. Akhir bulan kita pakai batik. Tapi kita adalah orang yang rendah hati. Dan yang berikutnya, apa Bapak Ibu Saudara? Ya, obedience, ketaatan. Kita punya ketaatan. Ya, dan yang berikutnya adalah respect. Dan kemudian adalah nations. Respect ini penting Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita respect, kita menghormati firman Tuhan.
kita mencatatnya, dan kemudian kita mengertinya dan melakukannya. Itu yang dinamakan sebagai respect kita kepada firman Tuhan. Kita juga menghormati saudara kita. Kita menghormati orang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi gereja kita punya value namanya reborn. Ketika kita melakukan reborn ini, orang akan tahu itu HGC. Mau di Jakarta, mau di Sulawesi Utara, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu menjadi ciri khas kita, dimanapun kita berada, orang tahu apa yang menjadi value kita, apa yang menjadi nilai kita. Bahkan kalau HGC Jakarta, Selasa sampai Jumat, punya doa pagi. Ya Bapak Ibu Saudara ya, saya pengumuman terus ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kita punya doa pagi, itu satu nilai. Nilai dari gereja kita, pakai Zoom. Bukan di sini Bapak Ibu Saudaraku. Jadi pagi-pagi jam 5 jangan ke sini dulu. Ya nanti hari Minggu jam 4 sore di sini. Kita punya nilai, yaitu ada doa pagi. Ya kita punya reborn Bapak Ibu Saudaraku. Khusus Jakarta kita punya doa pagi. Makanya sediakan waktu untuk menghadap Tuhan di pagi hari. Untuk mengutarakan cinta kita kepadanya. Jadi kita kalau datang kepada Tuhan, bukan karena kita butuh Bapak Ibu Saudaraku. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Seperti dalam 1 Korintus pada pasal yang kedua, ayat yang ke-9 bagian yang terakhir, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Makanya kalau Bapak Ibu ke gereja, karena kita mengasihi Tuhan. Kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Apapun yang kita lakukan, dasarnya atau ya kita punya dasarnya adalah kita mengasihi Tuhan. Kalau kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan, kita melakukan dengan segenap hati. Ya, kita melakukan dengan sangat luar biasa. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi yang pertama dikatakan kembali pada kasih kita yang mula-mula. Gereja di Efesus punya ketekunan. Gereja kita, nilai mereka adalah ketekunan. Nilai kita adalah reborn Bapak Ibu Saudaraku. Jangan lupakan itu, teruskan itu Bapak Ibu Saudara. Lakukan itu terus menerus dalam kehidupan kita. Sampai kita punya ciri khas tertentu. Dikatakan di bagian yang kedua, di slide yang kedua dikatakan, tempat doa kita atau menjadi the place of solution. Tempat di mana Tuhan menyelamatkan kita dari semua musuh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita rajin berdoa. Supaya kita punya waktu untuk berdoa. Doa dalam orang percaya, doa dalam Kristen, itu nggak ditentukan durasi Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nggak percaya, saya percaya nggak ada yang doa cuma 1 menit. Terima kasih Tuhan, amin. Itu kalau anak sekolah minggu Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang sudah dewasa dalam Tuhan, kalau doa ada bagian awal, ada isi, ada bagian penutupnya. Ya doa Bapa kami aja bisa 2 menit. Ada yang bisa 1 menit doa Bapa kami di surga. Ya doa Bapa kita ya, kita semua punya Bapa di surga. Ada yang cuma 1 menit, nggak mungkin Bapak Ibu Saudaraku. Nah jadi doa dikatakan menjadi tempat untuk solusi di mana Tuhan menyelamatkan kita. Artinya ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan kita, tempat yang paling tepat Bapak Ibu Saudaraku, tempat yang paling pas adalah kita datang ke hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, yaitu kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Makanya doa, walaupun kita punya waktu untuk berdoa secara kolektif atau secara bersama-sama, kita juga harus punya waktu untuk berdoa secara pribadi. Kenapa? Karena setiap kita membutuhkan namanya solusi dalam kehidupan kita. Setiap kita membutuhkan namanya jalan keluar dalam kehidupan kita. Makanya kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Kembali lagi, ketika kita datang kepada Tuhan, ada namanya impartasi. Kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kekuatan yang Tuhan taruh di dalam kita. Untuk kita bisa melakukan segala sesuatu. Jadikan doa sebagai tempat untuk solusi kita. Dan di slide berikutnya dikatakan, doa the place of refreshing. Tempat Tuhan merestorasi di mana semua keletihan dan kepenatan hilang.
Pernah di beberapa waktu saya berdoa bahwa saya berkhotbah bahwa Yesus ketika keluar kota, apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Kemudian berdoa. Yesus kalau healing keluar kota, ya Yesus menyingkir sedikit keluar kota. Yesus berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi refreshingnya Tuhan Yesus doa. Kita kalau ke puncak ngapain Bapak Ibu Saudara? Makan Indomie ya di puncak. Walaupun punya Indomie di rumah lebih enak di puncak karena dingin Bapak Ibu Saudaraku. Jadikan doa sebagai refreshing kita. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita menjadi segar Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin saat itu kita sedang menghadapi berbagai persoalan. Mungkin kita sedang menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita. Kita sedang membutuhkan jawaban Tuhan. Tapi dengan baik, ketika kita berdoa, di mana menjadi tempat untuk kita refreshing, tempat Tuhan merestorasi kita dari setiap keletihan dan kepenatan kita. Pernah nggak Bapak Ibu, setelah selesai berdoa, kita menjadi segar Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun jawaban Tuhan belum ada. Walaupun jawaban Tuhan belum terjadi. Walaupun kita belum melihat jawaban Tuhan. Tetapi ketika kita selesai berdoa, kita seperti pikiran kita jadi fresh Bapak Ibu Saudaraku. Pikiran kita jadi refreshing kembali, jadi di-fresh kembali, segar kembali. Kenapa? Karena ketika kita datang kepada Tuhan, doa adalah tempat refreshing Bapak Ibu Saudaraku. Berarti Bapak Ibu Saudara, doa gak harus di puncak. Doa gak harus di tempat yang dingin. Amin. Doa gak harus tempat yang salju, yang dingin. Kita kan orang Jakarta panas, suka cari tempat yang dingin. Mungkin yang salju di Dieng Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang pernah ke Dieng Bapak Ibu Saudara, itu tempatnya katanya bisa 0 derajat. Ini sekalian kita promosi ya negara kita Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ketika ada Bapak Ibu dari luar negeri ya yang menonton khotbah kita tahu kalau di Dieng itu terkadang bisa salju Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ketika ke tempat untuk refreshing, Tuhan katakan, kalau kita keluar kota, walaupun kita berlibur Bapak Ibu Saudara, sediakan waktu juga untuk berdoa seperti Yesus. Yesus kalau healing keluar kota, Yesus berdoa. Saya percaya kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita jadikan doa sebagai the place of refreshing. Mungkin masalah yang kita hadapi berat. Bahkan persoalan-persoalan hari-hari ini gak mudah Bapak Ibu Saudaraku. Keadaan ekonomi negara kita gak mudah, situasi saat ini gak mudah. Tapi kalau kita berdoa, jadikan doa sebagai refreshing kita, Tuhan mampu menyegarkan kita, amin. Tuhan mampu menguatkan kita. Tuhan mampu membuat kita kembali segar ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Bahkan yang bagian berikutnya dikatakan, doa the place of refuge atau tempat kita berlindung. Ya, tempat kita untuk ya di tempat di mana kita mendapat perlindungan dan juga keamanan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, jadikan doa sebagai tempat di mana Tuhan melindungi kita, momen di mana Tuhan menjaga keamanan kita. Makanya kalau orang percaya kalau mau kemana, mau ke tempat pekerjaan, mau ke gereja, mau kemanapun, ketika sebelum jalan, ya pasti berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan menjadi pusat keamanan kita Bapak Ibu Saudaraku ketika kita berdoa. Makanya kalau kita ke sebuah tempat, kalau kita lupa berdoa, orang percaya yang dewasa Bapak Ibu Saudara, kalau lupa berdoa seperti hati ini gak tenang Bapak Ibu Saudaraku. Tiba-tiba ada yang kurang apa ya? Walaupun ya barang yang kita bawa ada, tapi ada yang kurang karena kita gak berdoa. Dikatakan jadikan doa sebagai tempat kita mendapat perlindungan atau juga keamanan. Ya, makanya kan orang-orang yang suka dikatakan pengungsi, jadikan doa itu seperti mengungsi Bapak Ibu Saudara. Orang kalau mengungsi kenapa? Karena mau cari tempat berlindung, mau cari tempat yang aman. Ketika ada sebuah bencana orang pergi ke tempat yang baru, mereka berlindung, mereka mengungsi ke tempat yang lain supaya mereka aman.
supaya mereka mendapat keamanan, supaya mereka dilindungi. Bapak Ibu Saudaraku, jadikan doa sebagai tempat untuk kita mendapat perlindungan dan juga keamanan. Di slide berikutnya dikatakan, jadi hal yang pertama, ya, yang pertama yang perlu kita lakukan, perkara yang pertama yang perlu kita lakukan, seperti 1 Korintus pada pasal yang kedua ayat ke-9 tadi, ya kembali pada kasih kita yang mula-mula. Kembali kepada nilai gereja kita. Setiap gereja punya nilai. Gereja kita punya nilai. Kembali kepada nilai gereja kita. Dan yang kedua, memelihara roh yang lapar dan haus akan kebenaran. Memelihara roh yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan hanya bisa menuntun orang yang bersedia tinggal di dalam kebenaran. Tuhan hanya bisa menuntun orang yang bersedia tinggal di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahkan di slide berikutnya dikatakan, memelihara roh yang lapar dan haus akan kebenaran. Sebab tanpa kekudusan, mustahil kita melihat Tuhan dan jalan-jalan. Coba kita buka dalam Yohanes pada pasal yang keempat ayat 23 dan juga 24. Injil Yohanes pada pasal yang keempat, ayat 23 dan 24. Dikatakan begini, tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ketika Yesus datang ke dunia, ada sebuah tatanan yang baru. Ada sebuah tatanan iman yang baru. Ada sebuah tatanan rohani yang baru. Di mana kita berdoa kepada Tuhan, bukan karena tempat, tetapi kita berdoa atau menyembah Tuhan karena tokoh, atau orang, atau Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu Saudara. Tempat nggak menjadi sesuatu yang harus. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, nggak harus kita ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudaraku. Maksudnya begitu. Kita berdoa kepada Tuhan, nggak harus seperti orang Yahudi. Kita harus pergi ke Yerusalem, baru kita berdoa kepada Tuhan. Kita kalau dibaptis, nggak usah baptis di Sungai Yordan, Bapak Ibu Saudara. Ciliwung juga bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Sungai Yordan itu kotor. Makanya Naaman ketika mau dibawa ke Sungai Yordan, ya, itu dia katakan Sungai Yordan itu kotor. Nggak ada sungai yang lebih bersih lagi di Syria, Bapak Ibu Saudara. Jadi mau doa di Yerusalem atau doa di Jakarta, nggak penting lagi. Tempat nggak penting. Yang penting Bapak Ibu Saudaraku, kita tertuju kepada Tuhan kita. Mau baptis di Sungai Yordan, mau baptis di Ciliwung, nggak penting lagi. Yang penting dimanapun kita bisa dibaptis, dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dalam roh artinya kita nggak lagi dibatasi oleh tempat. Kita nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, makanya hari ini kita bisa beribadah di tempat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Nggak harus kita ke Yerusalem. Masuk dari menyembah Allah dalam roh. Roh berbicara mengenai nggak dibatasi oleh tempat dan juga waktu tertentu. Jadi tempat nggak menjadi persoalan bagi kita. Menyembah Tuhan dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu artinya kita menyembah Tuhan dalam roh dan juga kebenaran. Makanya hari ini kita bisa menyembah Tuhan di Jakarta. Mungkin hari ini Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan di kota yang lain, di tempat yang lain, di belahan dunia manapun. Kenapa? Karena kita nggak bisa dibatasi lagi oleh tempat. Dimanapun kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tempat bukanlah sebuah keharusan lagi. Artinya Yerusalem bukan nggak harus di Yerusalem. Tapi Bapak Ibu kalau mau ziarah ke Yerusalem, mau Holy Land ke Yerusalem, silahkan Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi artinya kita menyembah Tuhan nggak hanya di Yerusalem, dimanapun, di Jakarta, di kota manapun kita menyembah Tuhan. Dikatakan begini, sebab tanpa kekudusan mustahil kita melihat Tuhan dan jalan-jalannya. Jadi kita memelihara roh dan yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dia tahu kebenaran, dia hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudaraku.
Dan dia begitu lapar dan haus akan kebenaran. Dia mau memberikan makanan untuk rohaninya, makanan untuk rohnya. Ingat baik, di awal saya katakan bahwa untuk supaya roh kita sehat, kita beribadah, kita baca firman Tuhan, kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Kita melakukan pujian penyembahan, roh kita sehat. Makanya kita terus memelihara rasa lapar dan haus akan kebenaran. Supaya roh kita sehat Bapak Ibu Saudaraku. Makanya ketika hari Minggu seharusnya kalau kita mau supaya roh kita sehat. Ketika hari Minggu kita begitu antusias akan ibadah kita. Amin. Seperti nilai gereja kita. Entusiasme. Kita begitu antusias. Kita begitu respect untuk kita mau beribadah. Kenapa? Karena kita memelihara roh yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita mau lagi dan mau lagi. Ya, diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan dengan firman Tuhan yang lain. Setiap hari kita mau Bapak Ibu Saudaraku, kita terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena setiap minggu khotbah kita berbeda Bapak Ibu Saudara. Setiap minggu kita belajar mengenai banyak hal. Kita belajar mengenai banyak topik. Kita belajar mengenai banyak tema atau judul khotbah yang menguatkan kita. Mari terus pelihara roh yang lapar dan haus akan kebenaran. Di berikutnya dikatakan cara memelihara roh yang haus akan kebenaran. Yang pertama, selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan tuntutan Roh Kudus. Kemudian dikatakan kita harus taat, kita harus memilih taat lebih dahulu untuk melihat pekerjaan Tuhan yang hebat. Kita harus memilih taat terlebih dahulu untuk melihat pekerjaan Tuhan yang hebat. Makanya kita bisa mendapatkan impartasi dari Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena kita mau memilih terlebih dahulu untuk taat. Kita nggak mau banyak nanya Bapak Ibu Saudaraku. Yang penting kita belajar untuk taat. Seperti nilai gereja kita tadi, obedience Bapak Ibu Saudaraku. Kita taat pada kebenaran firman Tuhan. Ya, kita memilih untuk taat tanpa lebih dahulu melihat pekerjaan Tuhan yang hebat. Orang kalau taat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang kalau taat, itu Tuhan berkati, amin. Orang kalau taat, makanya yang penting kita taat dulu. Nanti Tuhan yang atur akan kehidupan kita. Kemudian dikatakan, kita wajib berhenti dari semua dosa yang terkesan tidak apa-apa, namun yang sekarang menjadi apa-apa buat Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang gak kompromi dalam kehidupan kita. Mau dosa besar, dosa kecil, sama Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang yang begitu taat kepada Tuhan. Dan kita gak memilih kompromi. Kemudian dikatakan firman Tuhan di slide berikutnya. Cara memelihara roh yang haus akan kebenaran. Menjaga diri dari masuknya sampah rohani. Coba kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus pada pasal yang ke-7. Ayat yang pertama. Ini ayat terakhir Bapak Ibu Saudaraku. 2 Korintus pada pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya kita tetap haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kita menjaga diri dari masuknya sampah rohani. Apa sih sampah rohani Bapak Ibu Saudara? Yaitu ketika kita suka memfitnah orang lain, kita suka menggosip orang lain Bapak Ibu Saudaraku, kita suka membicarakan orang lain, itu disebut sebagai sampah rohani. Saya selalu katakan begini, kalau kita mau bergosip, gosiplah Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Tahu gosip rohani. Gosip mengenai Tuhan Yesus. Bicarakan kebaikan Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus nggak ada kejelekannya Bapak Ibu Saudaraku. Bicarakan segala kebaikan Tuhan Yesus. Itu yang disebut sebagai gosip rohani. Kalau sampai udah nggak tahan lagi pengen gosip Bapak Ibu Saudara. Nggak usah gosip orang lain. Gosip hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Injil akan makin tersebar. Amin. Makanya mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, buang jauh-jauh segala sampah rohani dalam kehidupan kita. Dikatakan begini di slide berikutnya, apa yang kita dengar, dengan siapa kita bergaul,
menentukan keadaan rohani kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pergaulan itu menentukan kehidupan rohani kita. Bangunlah circle pertemanan kita, pergaulan kita. Bangunlah ibu-ibu arisan Bapak Ibu Saudaraku dengan orang-orang yang suka ibadah. Dengan orang-orang yang suka akan hal rohani. Makanya kita akan terpengaruh. Efeknya akan masuk ke kita. Untuk kita mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan kemudian dikatakan begini. Kita wajib membangun atmosfer rohani yang baik atas kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudaraku, impartasi itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Dengar baik. Atmosfer rohani itu orang akan merasakannya Bapak Ibu Saudaraku. Orang akan melihat kita berbeda. Orang akan melihat kita menjadi orang yang sangat berbeda. Kenapa? Karena ada impartasi dari Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga ketika terjadi sebuah masalah dalam sebuah perusahaan atau juga dibutuhkan solusi dari segala sesuatu, kitalah yang dipanggil Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada impartasi Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan begini, cara memelihara roh yang haus akan kebenaran bagian yang ketiga atau C, mendengar suara hati nurani. Suara hati nurani. Terkadang Tuhan berbicara melalui hati nurani kita Bapak Ibu Saudaraku. Melalui hati kita. Terkadang Tuhan berbicara melalui hati kita. Hati kecil kita atau hati nurani kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyakiti Tuhan. Hati kecil kita akan bicara Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Makanya disitulah Tuhan akan mengingatkan kita. Untuk kita terus kembali kepada Tuhan. Roh Kudus berbicara melalui hati nurani kita. Untuk kita selalu rajin untuk datang beribadah kepada Tuhan. Memberi makan rohani kita kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau supaya rohani kita sehat Bapak Ibu Saudaraku. Rajin ibadah. Rajin baca firman Tuhan. Rajin berdoa. Ya, minimal dalam satu hari Bapak Ibu Saudaraku. Ada waktu berdoa. Kita nggak ditentukan harus berapa kali doa. Tapi minimal satu hari satu kali. Kita baca firman Tuhan. Kita beribadah Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengalami namanya sehat secara roh kita. Jadi house your spirit. Ya, house your spirit. Jiwa kita akan sehat. Karena kita memberi makan jiwa kita. Kita sampai kepada kesimpulan kita dikatakan. Mempersembahkan tubuh untuk Tuhan dengan mengizinkan Tuhan. Memakai diri kita menjadi saksinya. Sehingga kehidupan kita berdampak dan memberkati orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, ingat baik. Kalau impartasi Tuhan, impartasi kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan menjadi berkat bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa.